Roma pasal 12 ayat 4 sampai 15 ya. Itu panjang ya. Ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-15. Ini firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk kita masuk dalam sesi sharing bersama, sharing score. Saya akan bacakan. Maaf, minta maaf Pak. Roma berapa? Roma 12. Bu. Oke, makasih. Roma 12 ayat yang keempat. Perikop di atasnya, kalau ayat yang pertama itu persembahan yang benar. Ya. Ayat 4 dikatakan demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani dia. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat 9, nasihat untuk hidup dan kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauh yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanlah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, demikian firman Tuhan untuk kita siang hari ini. Dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 4 sampai 14 ya. Sampai 15 maksudnya. 15 Pak Karel. Ya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Oke. Saya baca prolognya Pak ya. Ya, silakan Bang Andre. Ya, oke, terima kasih Pak Karel sudah membacakan firman-Nya agak panjang ya. Nanti kita bedah dengan sistem skor supaya tidak panjang ya, sistem skor aja. Sistem skor, jadi hanya di Roma 12, 4, 15 itu jangan kemana, jangan ke ayat-ayat lainnya. Supaya waktunya nggak banyak ya, nggak perlu banyak, nggak perlu bedah di refer ke ayat-ayat lainnya. Kita bedah hanya di Roma 12 ayat 4 sampai 15 ya. Dalam renungan hari ini kita akan merenungkan peran gereja ya dalam menghasilkan murid. Untuk itu Bapa memperlengkapi kita, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Paulus menjelaskan beberapa karunia ya, di antaranya bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, dan memimpin, dan kemurahan. Ya. Maka kita bisa melayani gereja sesuai dengan karunia yang ada dalam kita.
Tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan karunia kepada setiap orang. Itulah sebabnya Paulus berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sudahkah Anda ya, pertanyaannya, sudahkah kita semua melayani sampai sesuai dengan karunia yang Anda terima dari Tuhan? Amin. Itu yang dari prolognya Pak Karel. Mungkin Ya. ada Terima kasih pesan-pesannya. Pak Andri. Ya. Ya. Saya kira bagian ini sudah sering kita dengar ya. Roma 12 ayat 12 itu sudah sering kita dengar. Roma ayat yang ke-11 itu tentang pelayanan ya, seperti kajian kendor dan lain sebagainya. Tapi dalam pembacaan firman Tuhan siang hari ini ada banyak ayat dan kita akan masuk dalam sharing skor ya. Masing-masing kita akan diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan dari apa yang kita bacakan untuk menguatkan diri sendiri dan juga menguatkan sesama kita. Silakan Pak Andre. Ya, oke. Oke, saya ingatkan enggak usah banyak-banyak ya, sistem skor saja. Ya, SKOR ya. Kebenarannya apa, tegurannya apa, perbaikannya apa, dan komitmen. Hanya 4 poin itu yang penting. Dan ambil dari Roma ya. Dari Roma 12 ayat 4 sampai 15. Jangan ambil ayat yang lainnya, nanti akan melebar. Pasti ada relasinya, ada. Sampai kejadian wahyu pun ada, tapi enggak ke situ kita. Jadi ke Roma 12 sampai 4 sampai 15 saja. Oke, saya akan masukkan ke breakout room. Ya, apa cerita ini Bu Buska ini? Jaringan kah Bu Buska? Ya. Keluar masuk, keluar masuk. Iya, Pak. Berarti yang Bu Buska ini kemana ini? Keluar masuk, keluar masuk. Apa kabar Bu Buska? Ya, oke. Waktunya gimana? Cukup kan? Waduh, lebih dari cukup, Pak. Pak Andre. Lebih Iya. dari cukup. Lebih dari cukup. Ya, oke. Di room 1 nih kelihatannya seru ini. Ada Pak Ben Iya, Yanis dari Manado di sana. Iya. Iya. Mantap ini. Ada yang mau disampaikan, Pak Ben? Ya, silakan buka mikrofonnya, Pak. Iya, terima kasih. Ya. Saya memang sempat mengikuti pengalaman dari Pak Daniel tadi ya, kemudian bacaan juga firman Tuhan ini yang benar-benar menegur saya, mengingatkan lagi saya Ya. bahwa tujuan kita itu untuk melayani Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau ada kesombongan, ada kepura-puraan, itu tidak bisa. Dan intinya memang dari pengalaman dan firman Tuhan hari ini yang saya dapat adalah melayani Tuhan itu harus dalam kasih, saling mengasihi dan saling melayani. Seperti Tuhan Yesus itu menanggalkan kealahannya dan dia rela menjadi manusia, bahkan rela sampai mati di kayu salib. Menjadi seperti itu saya. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, Bu Buska sempat sharing nggak tadi keluar masuk jaringan tadi. Apa kabar Bu Buska? Hello. Hello there. Anybody home? Nah, ini jaringan lagi nggak dengar saya dia. Ya, oke Pak Bambang, ada yang mau disampaikan? Iya, Pak. Jadi saya sedikit aja, Pak. Sebentar. Ya. Jadi hanya satu kata aja, Pak. Jadi sesungguhnya
kita sudah mendapatkan kebenaran ya, Ya. di ayat ke-4 sampai 5, kemudian 6 itu sebuah talenta karunia Karunia. Ya. beda itu apa namanya dinyatakan bahwa tidak semua itu sama memiliki karunia yang sama meskipun berbeda tapi kita dalam satu itu sudah ada sebenarnya Pak. Tetapi persoalannya itu kan di ayat 9 itu ayat 9 hanya kata satu kalimat pura-pura gitu. Pura-pura, kemunafikan itu yang membuat orang tidak berhasil dalam satu persekutuan. Ya. Apa amat lebih kepada Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sampai pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi kalau kita bicara tentang satu tujuan untuk bicara melayani, maka kasih itu diperhatikan. Tapi kasih itu jangan sampai pura-pura. Ketidakberhasilan itu karena kepura-puraan itu, kepalsuan itu. Nah itu aja Pak menurut saya. Jadi saya diingatkan juga kepada saya pribadi supaya hidup kita jangan pura-pura. Itu aja Pak. Ya, di grupnya Pak Bambang ada Ibu Teti kah? Ada Bu Teti, tapi tidak muncul Pak. Yang muncul hanya Pak Ben tadi. Pak siapa? Pak Ben Janis tadi. Oh Pak Ben. Ada Ya. Bu Teti tuh. Selamat siang Bu Ada Teti. Ya. Halo. Dipanggil-panggil tidak muncul Pak. Oh enggak monitor mungkin dia ya. Ya. Oke. Saya mendengar aja tadi Pak. Sebenarnya Oh. saya mau tanya, Oh ya boleh tanya Bu. Boleh. Ya, ya. bagaimana kita mengenal karunia yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Tadi mau tanya. Tapi memang luar biasa tadi penjelasan Bapak Bambang. Penjelasannya lebih penting jadi saya rem. Pak Andri, Ya. Oh ya Bu Buska. Apa Ya. kabar nih? Keluar masuk tadi. iya tadi si cucu tuh mamanya telepon dari kebon, jadi saya matiin dulu. Oh ya oke. Nanti Ya. Bu sekarang masuk lagi. Saya lagi Ya. masak, tapi nggak apa-apa. Saya pengen denger Pak Bambang itu loh, menjelaskan. Iya, penjelasannya Kayaknya- bagus. Iya, kayaknya very nice. It's a good Ya. talk. I mean, good. Pengen ulang lagi dengerin ya, Pak. Pak Bambang itu sekolah pastor itu. Iya, makanya. Ya, sama-sama saya. Kelihatan Sama-sama dari pengalaman hidup tuh terlalu banyak ya. Jadi dan disambungkan dengan firman Tuhan itu hebat. Ya, betul ya. Sekolahnya di Palka dia. Sampai keringet dingin dia. Keringet dingin dia. Itu saya masih belum nikah itu. Belum kawin lagi. Kawin. Waduh. Ya, oke. Ya, Pak Karel. Apa kabar Pak Karel? Tadi sempat keluar masuk nih juga ya. Jaringan juga. Dari Buria orang dari Italia itu belum sempat Pak. Belum sempat Belum sharing, sempat. Pak. Oke. Ya. Silakan Mungkin Buria. di metro dia. Di kereta api dia. Di metro kereta api. Ya. Buria Worang. Mungkin di kereta api lagi di ya jam-jam ini, jam-jam perjalanan di metro dia. Kereta api metro. Kereta api bawah tanah. Ibu Ria ini di Jakarta apa di Italia, Pak? Italia Bu, ini Ria Worang kan Torino. Torino itu kota industri, pabrik Fiat. Pabrik Fiat. Betul. Saya sudah Lama kenal Ria Worang di Zoom Him Hati Immanuel Ministry. Kita udah tahunan kenal sama beliau. Dan beliau mengingatkan saya, masuk katanya. Iya. Ibu Ria. Cecilia. Saya kenalnya di Simalango itu. Iya. Ibu Pendeta Indiana. Simalango. Ibu Indiana ya. Indiana. Iya. Oke, Mama baca Alkitab ya, MBA. Betul. Tiap Ya. malam. Tiap malam. Ya.
Mama baca Alkitab. Very good. Setiap malam. Nanti Oh. dibagi Bu linknya Bu. Ibu Simelango. Iya, iya, iya. Iya Bu, aku minta. Nomor Ya. teleponnya Ibu jangan lupa ya ngasih ya. Oh baik Bu. Nanti Ya. saya kasih linknya. Ya. Ada yang mau disampaikan, Bu Buske? Itu saja saya kepengen mengulang sedikit penjelasan dari Pak Bambang itu sangat-sangat bagus sekali ya. Bukan karena orangnya juga, tapi memang dikuasai Roh Kudus loh. Oke. Dan pengalaman hidup itu ya, lalu diterapkan di dalam firman Tuhan itu. Benar-benar loh, apalagi mendidik anak-anak Amin. itu ya. Aduh. Ya. Amin. Nah, itu tadi pertanyaan Bu, siapa itu Pak? Untuk mengetahui apa tadi? Bu Teti. Karunia. Bu Teti tadi itu bertanya bagaimana cara untuk Bagaimana mengetahui. kita mengenali karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Iya, iya. Jadi ini ada ayat yang ke-6 yang kita baca di Roma 12. Roma 12. Nomor Coba 12 kita ayat 6. sama-sama ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut Ibu ya, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, jadi untuk kita bisa tahu itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Jadi kasih karunia itu berlaku pada setiap orang. Jadi tidak bukan orang lain yang memberikan kita untuk melakukan itu tergantung itu oleh kasih karunia Allah itu turun atas kita. Nah itu lewat rohnya. Yang berbicara bukan roh, jadi roh Allah itu turun atas kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah kalau kita baca terus, mungkinkah kita hanya sebagai karunia itu hanya memberi saja? Tidak. Tergantung Allah. Misalkan hari ini saya digerakkan untuk memberkati. Ya saya harus lakukan, memberkati. Kemudian saat ini saya menjumpai untuk saya harus menasihati. Ya itu kita harus menasihati. Tidak harus mutlak seperti saya hanya untuk untuk menasihati saja. Tidak. Itu Tuhan yang punya kewenangan. Begitu. Jadi tinggal tergantung kebutuhan Tuhan untuk seseorang. Kepada aku punya anakku di sana, Bu Teddy, tak pakailah dia untuk memberi pertolongan kepada mereka yang dalam kesesakan. Ibulah yang dipakai Tuhan untuk menasihati. Tentu itu hikmat Allah turun atas ibu dan kuasa roh. Ya itu. Jadi tidak mengikuti kita mentang-mentang kita untuk ini menasihati, wah terus sembarang aja dihajar. Ya, bukan ada pimpinan. Roh itu lemah lembut. Roh itu penuh kasih. Jadi kalau ada orang menasihati dengan kasar itu bukan dari Tuhan, itu dari dirinya sendiri itu sudah pasti. Saya bilang kamu itu. Nah, saya bilang begitu sudah mereka tahu ataupun anak-anak saya sudah tahu. Waduh, kalau papa sudah begitu, tidak benar itu. Nah, kira-kira begitu Bu. Jadi tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Minta Tuhan, kira-kira apa yang bisa saya boleh sampaikan atau boleh saya bagikan kehidupan kita kepada sesama. Nanti Tuhan gerakkan itu, Tuhan turun atas itu. Amin. Nah, kalau menurut jelas Pak, jelas. Ya. Jadi kira-kira begitu. Karunia itu turun atas kita. Nah, cuma tidak semua, Bu. Bagaimana kita memiliki roh Allah itu dengan kita, kita harus hidup dalam kekudusan. Ya, kalau orang yang hidupnya kudus nggak dipakai sama Tuhan, kamu masih cerewet, masih masih mengikuti dagingmu, nggak dipakai itu. Itu omong kosong. Jadi untuk kita bisa, itu sebuah pelayanan. Makanya ini tadi kan katakan kita saling melayani. Kita melayani sesama, kita harus hidup dalam kehendak Tuhan.
Bagaimana supaya roh itu bekerja pada kita? Ya kita harus hidup dalam kekudusan. Agar supaya pimpinan roh, hikmat dan roh kudus itu ada pada kita. Apa yang harus. Nah kita minta Bu, minta. Ya seperti saya misalkan ada seseorang kemarin, ada minta tolong anaknya untuk didoakan. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan kira-kira bolehkah saya mendoakan orang bukan seagama, anaknya sakit? Dengan sepintas Tuhan katakan, ya boleh lakukan. Ya, tapi dia harus seiman dulu. Tanya dulu, apakah dia mau untuk berdoa dengan namaku, sama dengan kamu. Kalau dia mau, doakan, tidak apa-apa. Kuasa Allah kan turut itu. Tidak apa-apa. Kata Tuhan begitu. Kalau menurut saya begitu, Bu. Tapi tidak tahu kalau kalau menurut saya begitu. Ya, kira-kira itu Bu, untuk mengetahui karunia. Ya Tuhan. Ya, oke. Terima kasih Pak Daniel Bambang, sangat jelas. Ya, Bu Teti, untuk mendapatkan mengetahui karunia apa, kita harus punya kepekaan rohani, Bu. Ya, untuk mengetahui punya kepekaan rohani, ya kita harus jaga relasi. Kita harus punya relasi yang intim dengan Tuhan. Supaya kita punya akses. Supaya kita peka akan suara Roh Kudus. Itulah perlunya kepekaan rohani. Kepekaan rohani hanya bisa didapat kalau kita punya relasi. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita punya relasi dengan Tuhan? Atau sekedar butuh saja dengan Tuhan, kita hanya nyodorkan list. Oh, saya minta list nomor 1, minta ini. List nomor 2 ini. Hanya minta-minta saja. Atau bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Nah, tanya pada dirinya sendiri. Punyakah kita relasi intim dengan Tuhan? Supaya kita punya kepekaan rohani. Supaya kita mengerti karunia apa. Kalau enggak tahu karunianya, jangan-jangan kita enggak punya relasi. Hanya punya relasi, hanya nyodorkan list belanjaan. Seperti kita ke supermarket, saya mau beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Jangan-jangan seperti itu. Tapi enggak ada. Di sini orangnya, itu di lautan Afrika sana itu orang yang begitu tuh Bu. Di sini orangnya baik-baik. Terima kasih Bu Teti ya. Bu Teti tahu langsung dari siapa Bu? Siapa yang undang? Dari siapa? Bu Teti? Dari Sis Ria. Oh, Ibu Ria Kristina. Oh, Worang. Bu Ria Worang kah? Ya, yang ngasih link. Ya, ada Bu Ria ada 2, Ria Worang atau Ria Kristina. Hah? Ria Itali. Oh, Ria Worang. Oke. Ria Worang orang Manado, Ria Kristina orang dari Nias. Pulau Nias. Nah, ini Manado. Shalom Ibu Teti. Salam. Oke. Salam seserian. Salam kangen. Oke, mantap. Terima kasih Bu Ria Worang Itali. Oke, silakan Pak Karel. Ada yang mau sampaikan? Ibu Ria mau sampaikan sesuatu, Ibu Ria? Oke. Bu Ria Worang. Silakan Ibu Ria. Halo, Ibu Ria Worang. Maaf, saya tidak bisa dengar bagus. Saya ini ya, saya ikuti saja tapi tidak bisa bicara karena ribut di sini. Oh, di Metro ya? Ya. Di Metro. Oke. Ya. Itu ada Pak Ben. Pak Ben lagi angkat tangan. Silakan Pak Ben. Ada yang mau sampaikan Pak Ben? Ya, terima kasih. Saya ingin menambahkan tadi pertanyaan dari Ibu, bagaimana kita mengetahui karunia kita. Agak keras dikit Pak, nggak dengar. Kurang dekat Pak. Ya, Mikrofonnya. saya ingin menambahkan. Oke. Mencoba menjawab bagaimana kita mengetahui karunia kita. Dari bacaan yang sudah disampaikan oleh Pak Daniel tadi, Roma 12, itu saya menemukan ada 3 hal yang menarik di sana. Yaitu intinya kita bisa mengetahui karunia kita adalah melakukan
apa yang harus dilakukan? Kalau kita baca ayat 9, Roma pasal 12, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lakukan yang baik itu adalah kunci. Nah, itu kalau kita membaca ulang dari ayat 6, kata melakukan itu diulang 3 kali. Ayat 6. Melakukannya itu bagaimana? Melakukan yang baik itu bagaimana? Yang pertama itu di ayat 6 dikatakan melakukan sesuai dengan iman. Itu kriteria yang pertama. Kita bisa mengetahui karunia kita seperti apa kalau kita lakukan dengan iman. Yang kedua, ayat 8 itu ada 2 kali. Yang pertama, melakukan dengan hati yang ikhlas. Itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, masih di ayat 8, adalah melakukannya dengan sukacita. Jadi ada 3 kriteria kita bisa mengetahui karunia dan posisi kita seperti apa. Dengan iman, hati yang ikhlas, dan dengan sukacita. Contohnya, misalnya kita menyanyi. Tidak semua orang, anak Tuhan itu punya karunia bawaan dari lahir, itu punya suara yang merdu. Tidak semua punya. Tetapi ketika kita melakukan, misalnya kita melatih itu dengan iman, dengan hati yang ikhlas, dengan sukacita. Saya punya pengalaman dengan teman-teman yang suara fales. Dia bilang ngomong saja sudah fales, bagaimana mau menyanyi. Tapi karena dia melatih, dia melakukan dengan iman, dia melakukan dengan hati yang ikhlas, dengan sukacita, akhirnya suaranya menjadi merdu dan itu menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang saya dapat dari bacaan yang dibacakan oleh Pak Daniel tadi. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Amin. Oke, lanjut Pak Karel. Ya. Oke, ya terima kasih semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah sampaikan sharing score ya. Kalau mungkin saya sampaikan satu statement terakhir ya. Ini bagian yang kita bacakan tadi cukup panjang ya, Roma 12 ya. Ada 2 bagian saya lihat. Bagian yang pertama itu ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Itu berbicara dengan relasi, hubungan kita dengan orang lain ya. Di situ dikatakan bagaimana kita melayani, bagaimana kita menasihati ya, bagaimana kita mengajar, bagaimana kita memberi tumpangan ya, hubungan kita dengan orang lain. Itu yang pertama. Dan bagian yang kedua, ayat yang ke-9 sampai 15, itu berbicara tentang diri kita sendiri. Ya. Hendaklah ya. Ayat 9, hendaklah kasih yang pura-pura. Itu untuk berbicara untuk diri sendiri. Diri sendiri, pribadi. Hendaklah kamu saling mengasihi, kerajinanmu jangan kendor, bersukacitalah, bantulah, berkatilah, ya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah ada orang yang menangis. Jadi itu untuk bagian yang kedua, ayat 9 sampai 15, itu berbicara tentang pribadi kita sendiri. Ya. Bagaimana hidup kita ini bisa berdampak bagi orang lain. Ya. Satu hal saya bisa sampaikan bahwa merupakan satu tantangan ya, satu teguran juga buat saya. Ayat 14 dikatakan begini, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Wow, keras ini ya. Orang menganiaya kita kalau sudah mengasihi itu kan aneh ya. Nggak masuk akal itu sebenarnya. Tapi disitulah iman. Karena iman itu bukan bicara tentang logika. Ya. Tapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Dikatakan berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Ya. Mungkin kalau saya lebih halus lagi, ya, mungkin ada orang yang membenci kita, ya, mungkin orang yang mengutuk kita, orang yang mengata-ngatai kita di depan orang lain. Banyak kali dalam kehidupan ini, kalau kita dalam satu komunitas,
Kalau ada orang yang berkata tidak enak untuk kita tentunya mau membalas. Gitu. Firman Tuhan itu menegur saya. Ya. Berkatilah orang siapa yang menganiaya kamu. Ya. Dan itu kita butuh iman, butuh relasi dengan Tuhan. Apakah saya bisa mengampuni orang yang membohongi saya, katakan? Apakah saya bisa mengampuni orang yang mendustai saya, katakan? Tuhan katakan, berkatilah dia. Jadi berbicara tentang diri kita sendiri untuk kita bisa punya relasi yang baik dengan Tuhan. Amin. Jadi ayat yang bagian pertama, ayat 4 sampai dengan yang ke-8 itu berbicara tentang relasi kita dan orang lain. Tetapi ayat 9 sampai 15 bagaimana relasi kita sendiri dengan Tuhan. Ya. Ya. Terima kasih Pak Andri. Ya. Itu yang saya sampaikan. Oke, right. Ya, itulah poinnya ya, bahwa kita masing-masing punya karunia. Ya, untuk tahu karunia ya harus punya relasi, ya, supaya apa? Supaya kita mengenali karunia apa, ya, yang diberikan oleh masing-masing kita. Ya, jadi inilah pentingnya terus jaga relasi kita pribadi dengan Tuhan, dengan Sang Bapa, supaya kita terus punya akses untuk masuk ke dalam hadirat-Nya, sehingga kita bisa menggali potensi diri dan sekaligus menguji dalam pelayanan kita. Ya, disinilah kita bisa mengenali ya minat dan kemampuan setiap kita. Jagalah terus relasi kita dengan Tuhan. Nggak ada jalan lain. Terus melekat erat pada pokok anggur. Karena kalau kita melekat pada pokok anggur, kita mendapatkan asupan nutrisi yang sama dengan pokok anggur itu sendiri. Asal kita terus melekat erat. Oke, terima kasih Pak Karel. Lanjut ke sesi terakhir. Ya, kita lanjut ke sesi terakhir ya. Hari ini seru ya, cukup panjang ya, cukup lama kita. Ya, mantap. Kita akan masuk sesi terakhir untuk kita doa bersama. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau didoakan khusus ya. Selain nanti kita akan doa bersama untuk pekerjaan kita masing-masing, pelayanan, keluarga kita ya masing-masing itu secara umum. Mungkin ada yang mau didoakan secara khusus. Teti Pak, ya? Teti minta doa. Ada gangguan? Bu Teti. Iya, ada gangguan nggak? Sulit tidur Pak. Sulit tidur? Sulit tidur. Oh ya. Kalau sulit tidur itu jangan banyak mikir, Bu. Kalau sulit tidur baca Alkitab, ngantuk. Biasanya kan baca Alkitab ngantuk. Memang ada saraf terganggu sih. Ya. Oke. Ada saraf kejepit juga di kepala juga ada kayak sesuatu hal, kata dokter harus operasi, tapi aku tidak siap dioperasi. Mungkin karena gangguan pemeriksaan medik ketahuan, jadi tambah khawatir kali Pak. Jadi biar. Ya. Jangan kamu khawatir. Itu cuma Tuhan gak ada demikian. Oke. Lanjut Pak Benyanis. Ya, saya mau titip doa untuk anak-anak saya yang tua, namanya Eunike, kemudian yang bungsu Ariel. Saya minta doakan untuk kehidupan rohani mereka semakin dewasa dalam Tuhan. Jadi memang ada sedikit pergumulan bagaimana mereka ini lebih dekat kehidupannya, lebih takut akan Tuhan. Itu. Jadi kalau yang bungsu itu yang laki Ariel kayak kecanduan sama ini internet.
Ya, gitu. Kemudian yang anak yang tua perempuan itu ini tanggal 20 mau wisuda, tapi memang dia punya riwayat kehidupan pergaulan dari kecil itu dari SMP memang agak menyimpang, agak nakal sedikit. Gitu. Pergaulan mungkin, Pak. Karena pergaulan? Bukan. Anak saya yang perempuan ini punya kebiasaan mengambil barang. Oh, Begitu. Jadi cuma ini jadi pergumulan. ya. Ya. Siapa namanya, Pak? Eunike. Oh, Nike ya? Iya, Ya. Eunike. Kalau yang laki itu Ariel. Ariel ya? Ya. Oke. Ya, kami doakan Ibu ya. Yang lain Ibu Rita ya. Ibu Rita biasa saya kira Bu ya. Ibu Rita. Tuh, telinga saya udah lumayan, udah semakin Oh baik. iya. Puji Puji Ya, Tuhan puji ya. Tuhan. Pakai apa? Cuma itu Daun jarak ya, kah? iya daun jarak, ya lanjut terus. Dan Mantap. lumayan enak Pak Andre, enak. Ya, puji Tuhan. Terus itu aja saya coki Ya. supaya dapat pekerjaan yang mantep lah, yang apa ya, yang stabil. Coki ya, Mas, coki. Ya, Terus Coki sama dan Lino ya. iya, itu supaya dapat cokinya supaya dapat pekerjaan dan dia mau melayani Tuhan lah. Saya pengen dia melayani, hanya anak saya nggak melayani Tuhan, cuman itu satu tuh. Gitu aja. Susah didorong-dorongnya, susah. Iya, supaya dia melayani Tuhan, siapa tahu Tuhan juga membuka hatinya, dia bisa punya anak kan. Iya. Iya, itu aja Pak Karel. Oke. Yang lain Ibu Kartin. Halo Ibu Kartin. Ya Pak, saya besok untuk harus tadi ditelepon sama dokter harus periksa lagi besok ke SPAD untuk pemeriksaan dokter Yusudarso untuk lutut. Jadi besok saya harus ke SPAD. Kontrol apa? Untuk apa Bu? Kontrol itu ortopedi lutut. Ortopedi. Oh lutut. Iya. Ortopedi. Ortopedi ya? Iya, ortopedi. Oh iya. Habis ulang tahun ini Pak Karel. Habis ulang tahun dia kemarin 61. 13 Desember. Ulang tahun 16 ya? 16. Iya, 16 terbalik. Selamat ulang tahun Ibu. Terima kasih Bapak. Nggak undang-undang aku dia. Kejam kali dunia ini. Dukungan doanya aja, biar sehat selalu. Kita akan masuk dalam United Prayer untuk kita doa bersama. Saya mohon Pak Benyanis doakan untuk Ibu Teti ya. Ibu Teti yang ada gangguan di saraf kepala ya. Ya. Saraf otak mungkin ya, di kepala. Nggak bisa tidur. Ya, sudah tidur ya. Dengan Ibu Kartin ya, Pak Ben. Ibu Kartin yang besok akan periksa di ortopedi. Di RSPAD. Rumah Sakit Angkatan Darat ya. Angkatan Darat. Angkatan Darat ya. Jadi saya minta tolong Pak Benyanis doakan Ibu Teti yang gangguan saraf di kepala dan Ibu Kartin gangguan di lutut ya, ortopedi bagian tulang ya, Pak Benyanis ya. Nanti saya akan doakan Ibu Rita dan kita semua. Pak Andre yang ditutup dalam doa Pak Andre ya. Oke ya. Silakan Pak Ben. Baik, kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, kebaikan-Mu yang mengizinkan kami boleh belajar bersama-sama membagi pengalaman dan menemukan firman Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, berkat rohani yang boleh menjadi bagian kehidupan kami, baik itu secara pribadi maupun nanti ke depan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Memberkati untuk ruang Zoom yang selalu tersedia setiap hari Senin sampai hari Kamis, yang di mana kami boleh bergabung di dalamnya. Memberkati, menolong untuk Andre, Karel, ya, jadi motor penggerak kegiatan belajar ini boleh berjalan terus, memberkati banyak orang. Memberkati juga untuk setiap partisipan yang setiap hari bergantian untuk ikut dalam segala kesibukan, pergumulan, pekerjaan, dan hal-hal yang lain. Terus memberkati kami semua. Bapak di surga, terima kasih pada siang hari ini kami berdoa secara khusus untuk kedua saudara kami, kedua ibu yang bergumul dengan kesehatan. Ada Ibu Kartin yang rencana besok akan ke RSPAD untuk periksa ke bagian ortopedi karena ada kondisi bagian tubuh secara khusus lutut yang harus diperiksa. Ada gangguan kesehatan. Bapak di surga, kami berdoa untuk Ibu Teti juga yang mengalami gangguan saraf di kepala, beberapa waktu terakhir ini sulit untuk tidur. Kami berdoa menyerahkan kedua ibu kami ini dengan keluhan sakit masing-masing dan dengan segala macam cara yang diupayakan untuk kesembuhan, baik itu pemeriksaan langsung ke rumah sakit, konsultasi dengan dokter, kemudian ada obat-obat yang disarankan harus dikonsumsi, makanan, bahkan istirahat, bahkan anggota keluarga yang menopang saudara-saudara kami harus memberkati. Segala sesuatu yang memungkinkan yang berasal daripada Tuhan untuk kesehatan saudara-saudara kami ini, kami berdoa, kami berharap pada Tuhan saja sehingga semua saluran yang Tuhan bukakan, Tuhan izinkan benar-benar boleh mendatangkan kesehatan, kesembuhan bagi kedua ibu kami. Kami berdoa untuk anggota keluarga, suami, anak-anak, anggota keluarga kerabat yang lain yang di rumah, terus memberkati alam segala aspek kehidupan mereka, sehingga setiap bagian yang dijalani itu dapat disyukuri dan itu jadi suatu sukacita dan kedamaian dalam kehidupan ibu kami. Bapak di surga, kami akan berdoa untuk semua kebutuhan pembiayaan untuk pengobatan yang harus dijalani. Kami percaya dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan, Tuhan menyediakan tempat pada waktunya. Inilah iman dan harap kami sampaikan hanya kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus yang kami percaya menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan hari ini dan seterusnya. Inilah doa kami Bapa, kami menyerahkan Ibu Kartin dan Ibu Teti kondisi kesehatan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami sampai dengan sore hari ini Tuhan. Kebersamaan kami dalam virtual Zoom ini, Amen. Walaupun kami berbeda tempat, ruang, waktu Tuhan, tapi begitu indah kebersamaan kami Tuhan di dalam Engkau. Amen. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Dan saat ini kami juga berdoa bagi Ibu Rita. Tuhan sudah pulihkan telinganya yang sakit. Terus Tuhan, Engkau pulihkan segala sarana obat yang dipakai itu hanya sarana kesembuhan, tapi kuasa-Mu Tuhan yang terus menyembuhkan dan memulihkan telinga kiri dari Ibu Rita. Paulia kau masak itu sampai hangus, jadi matiin itu.
Lah, hangus tuh. Kau panasin bakso sampai hangus. Ih, Bu Kartin, kasih mati mikrofonnya, Bu. Ya, lanjut. Ya, surah batasan. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Rita, pemulihannya Tuhan, sehingga kiranya yang sudah sembuh, kami percaya pemulihan akan 100% dia sembuh mendengar dengan sempurna Tuhan. Kami terus berdoa untuk anaknya Ibu Rita, untuk Coki dan Lina dalam pergumulan mereka Tuhan, untuk kerinduan mereka untuk mendapatkan keturunan. Tuhan berkati segala usaha mereka Tuhan, apapun mereka lakukan. Tuhan bukakan saluran-saluran dalam kandungan saudara kami Lina Tuhan, sehingga keturunan yang mereka rindukan itu dapat menjadi kenyataan. Dan untuk suaminya adalah Coki Tuhan, Engkau Bapa yang baik yang melihat dia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagaimana kerinduan dari Ibu Rita untuk saudara kami Coki dalam pelayanan, dan semua itu Tuhan panggilan. Dia akan berdoa untuk saudara Coki, dia mendengar panggilan Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan dia untuk melayani. Kerinduan dari orang tuanya, untuk semua anak-anak yang hidup dalam pelayanan. Pelayanan dengan sukacita, dengan tulus hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan pulihkan keluarga dari Ibu Rita. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Ria Worang di Itali. Berkati dia Tuhan dalam kesibukan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang dia lakukan, Tuhan berkati dia. Amin. Kebersamaan kami walaupun kami berbeda jauh Tuhan, berbeda benua Tuhan, tapi kami satu dalam Engkau. Amin. Kau berkati Bu Ria Worang, keluarganya, suaminya, semua apapun juga yang mereka lakukan di Itali, semua dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih bersurga. Terima kasih Roh Kudus. Berdoa bagi semua teman-teman kami yang sudah live di luar, mungkin karena ada keperluan, teman-teman yang tidak bersama kami karena masing-masing dalam keperluan mereka, memberkati mereka juga. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia kami cintai Tuhan, di mana kami ditempatkan oleh Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan, dari presiden sampai ke aparat desa sekalipun Tuhan. Berkati mereka semua, bukakan Tuhan hal-hal yang tersembunyi. Ada banyak hal yang terjadi di bumi Indonesia yang kami cintai Tuhan. Berilah kedamaian bagi kami semua Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang akan melayani ibadah bernatal, Tuhan beri kedamaian, beri ketentraman Tuhan, beri damai sukacita Tuhan, sehingga Natal ini akan berjalan dengan baik Tuhan. Walaupun ada orang-orang yang ingin menghambat Tuhan acara-acara Natal ini Tuhan, kami minta Roh Kudus menjamah mereka Tuhan, supaya ibadah Natal dimanapun berada Tuhan, di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia juga boleh berjalan dengan aman dan damai itu. Begitu juga Bapa di surga untuk di negara-negara yang sedang bergolak saat ini Tuhan, di Israel, di Suriah, ada banyak anak Tuhan yang ada di sana yang ingin merayakan Natal bersama Tuhan. Dia damai suka kita Natal ini dan nikmati dalam kasih anugerah. Terima kasih betul. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk penyertaan baik kami semua, dan sebentar kami akan berpisah, tapi yang lain Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Ya. Segala puji syukur bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saat ini kami akan berpisah, kami memohon supaya Engkau senantiasa menyertai setiap kami dengan kebaikan dan kasih-Mu. Lindungi kami di dalam perjalanan kehidupan kami yang tidak mudah. Tapi dengan Engkau kami akan lakukan perkara besar, dan teruslah membimbing setiap kami di setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami untuk terus memancarkan kasih-Mu di dalam setiap tindakan kami. Ya Bapa, saya percaya kiranya berkat pemeliharaan dari Allah Bapa,
kasih sayang dari Allah Putra, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus tetap bersama dengan kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Yang sudah diberkati boleh sama-sama katakan amin. Oke. Makasih semuanya, sampai ketemu. Sampai ketemu Ya. lagi.